Halo, salam teman-teman, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat dan salam satu tujuan ya teman-teman. Hari ini kita mau ini ya, lihat budidaya Pak Agus nanam tales ini, tales mute teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe ya, subscribe, komen dan tombol loncengnya ditekan. Nah itu Pak Agusnya ngonten juga di arah sana. Karena Pak Agus di konten kreator kita di YouTube ya teman-teman. Jadi satu lahan kita setiap harinya di budidaya tales ini teman-teman. Nah ini teman-teman. Habis ini baru nanti ke kebun karet ya teman-teman. Di kebun sana kita mau ngecek ke sana. Tapi sebelum pembahasannya teman-teman, ini kita budidaya tales keladi ini tales mute ya. Kita ditimbun begini sama Pak Agus itu ceritanya supaya bagus. Kalau tempat aku pribadi kemarin sudah kita bikin videonya teman-teman. Ini tempat Pak Agus ini udah bagus, udah hidupnya udah bagus ini. Jadi ini tinggal ngasih pupuk ya teman-teman. Tapi pupuknya ini enggak usah pupuk yang mahal teman-teman. Cukup urea subsidi aja. Urea subsidi sama ini, sama Poska belum teman-teman, sama pupuk kompos saja. Kalau bisa pupuk kompos saja sama urea sudah. Nah, supaya jadi bagus begini ya. Ini kita cara budidaya tales mute ini teman-teman. Di sini menjanjikan harganya teman-teman. Di sini harga tales mute ini 6.000 dari petani ya. Jadi kalau teman-teman bisa tanam sekitar 500 batang, berarti kalau panen 500 kilo teman-teman ya. Itu satu batang ini nyata teman-teman 1 kilo kalau panen ya. Jadi teman-teman harus selalu yang ada lahan kosong manfaatkan untuk nanam dan sebagainya ya, supaya teman-teman bisa punya tanaman keladi ya, untuk cadangan musim hujan atau apa, kita tetap punya tanaman yang bagus kalau musim hujan. Tapi kalau kita nggak punya tanaman, kita musim hujan ini hanya nganggur aja teman-teman. Kalau udah begini ini bagus ini teman-teman ya, ini sampai sana itu udah lumayan bagus. Ini juga. Nah, ini teman-teman cara ngambil buahnya nanti tidak dicabut teman-teman, dikorek aja kelilingnya, dikorek, ditimbun. Setelah ditimbun nanti sebulan kemudian dia udah tumbuh anaknya lagi, timbun lagi. Kalau sudah kelihatan pecah-pecah selama 3 bulan berarti sudah bisa panen teman-teman ya. Itu caranya. Jadi kita ini budidaya tales ini tidak sulit ya, tidak sulit bagi kita, karena hanya sekedar bikin diipuk-ipuk aja nanamnya. Nah, air ini bisa resep ke bawahnya teman-teman. Dia kan termasuk kayak paret ini, air digulut-gulut ya teman-teman, di bedeng, cuman bedengannya itu dalam satu pohon satu bedeng gitu, nggak langsung gitu, nggak ya teman-teman ya. Itu cara kerja kita di budidaya tales mute teman-teman. Bila perlu yang generasi muda yang punya lahan kosong, siaplah bercocok tanam ini. Masalahnya kita di Kalimantan ini masih perlu banyak memerlukan ini, karena ini sudah ada. Kalau di Kalsel sudah ada pabriknya teman-teman, di daerah Serongga sudah ada pabriknya tales untuk bikin keripik tales, ini sudah ada. Kalau di Kaltim ini di Balikpapan sudah ada juga untuk keripik tales ya. Itu tergantung bahan bakunya yang belum ada teman-teman. Mudah-mudahan bahan bakunya dari tempat kita ini, semua kelompok kita sebagian sudah nanam ya. Kelompok saya ini teman-teman, kelompok tani Perbatasan Maju Bersama, nanam keladi, nanam tales, nanam jagung, nanam termasuk nanam tomat, melon, semangka, sudah komplit teman-teman ya. Tinggal nasib mereka masing-masing
cara ngelolanya, cara itunya. Cuman kita teman-teman kalau yang terlalu yang sudah berhasil, sudah menguntungkan, jarang saya bikin video teman-teman. Karena yang kita bikin video ini yang baru-baru ya, baru-baru seperti pisang dan tales ini orang belum ya, belum menjamah ini ya, belum budidaya ini belum banyak ya. Cuman ada berapa gelintir orang aja. Kalau seperti cabai, semangka, jagung, dan milon ini sudah mayoritas di daerah Kerang sini teman-teman, sudah hampir berapa persen, 10% sudah ada yang nanam ya. Kalau pisang tales ini jarang lah. Kalau pepaya ada juga, pepaya di teman saya sana di daerah Kerang Tabru itu ada juga ya. Pak Jumadi, Pak Yudi itu panennya luar biasa teman-teman. Nah, termasuk kalau semangka yang di Tabru juga Pak Didik, Pak Gatot dan sebagainya, itu semua tanaman semangka, tanaman pepaya sana sudah lolos teman-teman ya, lolos sudah sukses semua. Tapi yang pisang ini teman-teman belum, pisang sama keladi ini belum. Makanya ini kita gembur-gemburkan, sponsorkan setiap hari supaya budidaya tales sama pisang ini selalu digalakkan. Dan selalu orang budidaya itu kalau saya datang minimal saya minta tidak beli ya, kalau sekilo 2 kilo kalau tales ini kan gitu ya teman-teman. Kalau kalian lagi panen, kalau saya pas datang ya. Tapi kalau tales mahal kan kita nggak berani minta ya. Nah, kita minta nggak berani ya kalau tales mahal ya. Nah, untuk sekarang ini harga setales standar teman-teman ya. Harga tales standar 6.000 dari petani. Kalau sampai Tengkulak itu kalau kemarin ibunya beli di Tengkulak itu 10.000 teman-teman. Jadi untungnya Tengkulak itu 4.000 itu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.